ide dan gagasan itu muncul setelah membaca buku. Betul. Jadi inspirasi. Jadi kalau Anda tidak pernah baca buku, inspirasi apa yang Anda mau berikan? Ya, Widya Bahana Suara Radio Streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Halo sahabat Perpusnas semuanya, apa kabar siang hari ini? Tetap semangat ya. Luar biasa hari ini, seperti tadi pagi kita menyapa teman-teman semuanya. Dan hari ini bintang kita sudah hadir di depan saya khususnya. Dan teman-teman bisa juga live streaming nanti di YouTube kami, yaitu Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Muhammad Syarif Bandul. Luar biasa, kita sapa terlebih dahulu Pak Syarif. Assalamualaikum Pak Syarif, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Mbak Rita. Iya, terima kasih Pak, luar biasa ini. Kami tunggu-tunggu sebenarnya kedatangannya Bapak di tadi pagi, tapi ada tugas mendadak ya Pak ya. Jadi kita jadwalkan siang hari ini. Mudah-mudahan semua teman-teman siang hari ini tune ke radio streaming Perpustakaan Nasional RI. Bapak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Waduh, luar biasa kesempatan ya. Sehat, harus pakai masker. Iya, siap jaga Bapak. jarak, rajin cuci tangan, dan pola makan yang sehat. Iya, iya. Nah Bapak, luar biasa hari ini. Kemarin kita merayakan 17 Agustus kemerdekaan HUT RI dan ada kegiatan penyerahan Satya Lencana Karya Satya. Yang salah satunya Bapak juga punya kesempatan mendapatkan 30 tahun ya Pak ya. Waduh, bisa cerita Pak tentang penghargaan itu setelah 30 tahun ini apa sih Pak yang dirasakan dan mimpi-mimpi Bapak nih ceritanya nanti ke depan bersama kita hari ini? Ya, setiap orang akan dicatat oleh sejarah dan setiap orang akan merasakan betapa pendeknya sejarah untuk hidupnya. Ketika umur dunia itu 60 juta tahun, maka kita sadar bahwa kita adalah setitik debu yang tidak ada arti apa-apanya. Jadi bukan persoalan 30 tahunnya dan bukan karena penghargaannya, tetapi yang penting adalah ada nggak catatan sejarah kita yang plus dalam posisi kita sebagai aparatur sipil negara untuk masyarakat. Itu yang terpenting. Iya. Ya, Betul. dan sekali lagi bahwa 30 tahun itu tidak pernah kita rasakan. Maka ada seorang tokoh yang mengatakan ketika kamu memasuki sebuah tempat di mana kamu akan dilantik sebagai pemimpin, maka segeralah persiapkan pidato perpisahan karena pasti kamu tidak akan merasakan waktu itu terlalu cepat berlalu, apalagi kalau kamu di singgasana yang empuk. Karena itu ini harus menjadi titik balik kita untuk terus menyadari betapa amanah itu bukan untuk dinikmati sebagai kepentingan pribadi, tapi diperjuangkan untuk memberikan yang terbaik kepada yang memberikan amanah, yaitu rakyat dan masyarakat. Luar biasa. Waduh. Jadi kalau kemarin ada beberapa teman-teman juga punya kesempatan yang sama, mudah-mudahan ini juga menjadi satu misi dan semangat kita bersama ya Pak ya. Untuk memperbaiki terus kegiatan kita. Nah, di kegiatan AP Menyapa ini Pak, di setiap pagi kalau kami menyapa teman-teman sahabat Perpusnas semuanya, setiap pagi kami akan banyak berdiskusi tentang program-program kerja yang berada di Perpustakaan Nasional. Ya. Juga mengundang juga narasumber untuk tokoh, beberapa tokoh yang kita undang untuk men-sharekan kegiatan dan semangat dari teman-teman dan tokoh-tokoh. Nah, Bapak kalau boleh kami bertanya, nasihat apa sih Pak untuk menyemangati kita semuanya nih Pak untuk menjalani kehidupan dan berkarya di Perpustakaan Nasional khususnya? Iya, baik ya. Terima kasih Mbak Ripa. Saya ingin menyapa dulu kepada seluruh pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75, dan kita sudah punya tagline merdekakan dirimu.
dari belenggu kemiskinan dan kebodohan dengan membaca, dan ini saya kira berlaku untuk semua umat manusia dimanapun berada di seluruh dunia, bahwa esensi kemerdekaan bukan hanya lepas dari belenggu penjajah, tapi kita bisa merdeka dan berdiri di atas kaki sendiri dengan segala kemampuan akal budi. Apatah lagi kita berada di bangsa yang merupakan bangsa terkaya di dunia. Tidak ada satupun negara yang menyamai kekayaan bangsa Indonesia. Hanya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi lah kita bisa menguasai dan mensejahterakan rakyat kita. Dan transfer knowledge itu cuma satu, itu baca. Kalaupun tidak bisa baca, ada vokasi, dan itu menjadi program pemerintah saat ini. Nah, kalau dinanyakan apa sih nasihat, sebenarnya saya tidak ingin menempatkan posisi sebagai pemimpin yang harus menasehati terus, karena saya juga adalah pelayan masyarakat dan kita ketemu semuanya di Perpustakaan Nasional dalam usia dewasa. Kita tahu bahwa tidak boleh menjadi pegawai negeri sipil sebelum memasuki usia dewasa, dan dengan NIP yang diberikan, dengan SK yang diberikan, semua punya legitimasi dari rakyat, dan karena itu Anda harus melayani rakyat. Pegawai negeri sipil itu sangat mulia karena digaji pada tanggal 1, tidak digaji pada tanggal 30. Karena untuk memastikan ada perbedaan yang paling fundamental antara aparatur sipil negara dengan pekerja. Karena itu kita diberikan gaji sebelum bekerja. Itu artinya ada kemuliaan di sana. Coba bayangkan kalau Anda jadi pekerja, terus kemudian setelah mungkin tanggal 15 atau tanggal 30 semua diutak-atik, kamu masuk jam berapa jam terlambatnya akan dipotong, berapa kinerja kamu yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dipotong. Kalau di Jepang, pengusaha mebel, terutama karena kayu eboni yang kita sebut kayu hitam dari Indonesia itu mahal. Jika Anda merusak bahan mebel yang panjangnya 1 meter, maka Anda kena potongan 2 jam gaji. Jika setengah meter, maka Anda akan kena potongan 1 jam. Bagaimana kalau 1 hari? Dan itulah mereka menerapkan standar, dan karena ada standar yang diterapkan, maka quality controlnya jalan. Jadi teman-teman, sahabat Ejen Perubahan dan seluruh pegawai Perpustakaan Nasional yang saya muliakan, ya tidak mungkin kita bisa memberikan yang terbaik kecuali dengan penuh kesadaran bahwa ini adalah pegawai negeri, kita beruntung, kita adalah terhormat, dan janganlah makan uang rakyat dengan cara tidak memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka. Kita adalah aparatur sipil negara, dan Bapak Presiden adalah kepala pemerintahan tertinggi di Republik ini yang memang memimpin para pegawai negeri sipil, TNI dan Polri, dan pesan beliau, layani masyarakat, kerja dan kerja dan kerja. Kita beruntung di Perpustakaan Nasional karena tagline Bapak Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin untuk periode saat ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan saya kira semua tahu bahwa dengan bukulah, dengan membaca, maka kita bisa mengupayakan peningkatan kualitas SDM. Kalau kita bicara tentang literasi, bicara tentang alfabet, kita bicara tentang perbedaan yang paling fundamental antara kehidupan nomaden dengan kehidupan modern. Orang yang tidak mengenal alfabetis, tidak sekedar mengenal huruf, tidak mengenal kata, tidak mengenal kalimat, tidak mengenal hubungan sebab akibat, dan tidak bisa menyatakan pendapat, itu adalah nomaden. Tetapi tantangannya sekarang bukan hanya sekedar bisa baca, bisa menyatakan pendapat, tetapi bagaimana mengimplementasikan semua teori-teori yang ada dalam buku untuk menghasilkan barang dan jasa. Karena itu saya pesan betul kepada seluruh teman-teman di Perpustakaan Nasional dan sahabat perpustakaan di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan radio kita yang baru ini bisa segera menjangkau
seluruh Nusantara untuk kita menyampaikan betapa pentingnya membaca dalam membangun kehidupan yang lebih berkualitas di masa akan datang. Kita memang selalu berhadapan pada tantangan alam yang luar biasa beratnya untuk menjauhkan kita dari membaca. Ada gawai, ada game, dan ada banyak sekali hiburan yang selalu membuat kita untuk tidak bisa mandiri. Dan karena itu saya ingin ingatkan bahwa ini adalah tantangan bagi generasi milenial, ini adalah tantangan berat bagi anak-anak yang sedang tumbuh kembang mulai dari pratika sampai dengan sekolah menengah atas. Dan kalau kita melihat bagaimana persaingan global Indonesia dalam pendidikan, sebenarnya kita menghadapi tantangan yang luar biasa karena tidak semua perguruan tinggi kita bisa bersaing dalam skala global, bahkan sebagian besar ada yang mundur, dan kita tahu bahwa ada ribuan perguruan tinggi yang diancam harus ditutup karena tidak bisa bersaing secara nasional apalagi secara internasional. Ini penting. Yes, luar biasa. Bisa semangat ini kita semuanya ya. Nah, luar biasa nih. Cita-citanya kita harus samakan semangatnya ya Pak ya. Frekuensinya ibarat radio itu kita harus ditune yang sama. Jadi kita bergerak bersama. Siap. Nah, terkait dengan aksi para teman-teman agen perubahan, saya berharap bahwa semua unsur di Perpustakaan Nasional adalah agen-agen perubahan, Pak. Ada terkait dengan beberapa kegiatan yang telah dilakukan teman-teman agen perubahan. Salah satunya adalah melalui siaran radio kita menyapa setiap pagi. Menurut Bapak gimana sih Pak kegiatan kami? Saya kira agen perubahan yang dimandatori oleh Menpan RB adalah sesuatu formula yang ditetapkan setelah mengaca pada rendahnya kinerja aparatur sipil negara di semua lini, tidak saja di daerah, di pusat, dan semua unit-unit itu, tetapi selalu kita harus berhitung bahwa pengeluaran untuk membiayai aparatur sipil negara, abdi masyarakat itu selalu hampir lebih besar daripada output, apalagi outcome yang diberikan. Karena itu parameter dan indikator yang dikeluarkan oleh Menpan RB memang mengharapkan kepada kita untuk berubah. Saya sudah berusaha untuk berubah, meskipun mungkin seluruh pegawai negeri sipil di Perpustakaan Nasional salah yang terjauh rumahnya, karena jarak rumah saya dari kantor ini kan 64 kilo ya ke Bogor. Wow. Tapi alhamdulillah saya bisa di kantor jam 6.30, jam 7.30. Saya menyampaikan bahwa saya itu tidak hadir tadi pada jam yang ditentukan karena di schedule tidak kelihatan, itu aja. Kalau saya ada schedule dari pagi karena saya udah ready di jam 4. Dan yang paling penting, saya berusaha untuk menunjukkan bahwa saya berubah. Saya tidak dilantik sebagai Kepala Perpustakaan Nasional untuk minta sedikit pun dilayani, tetapi semua keteteran untuk bagaimana bersama-sama melayani masyarakat yang sudah mulai ingin gandrung datang ke perpustakaan, bertanya tentang bagaimana mengembangkan perpustakaan, bagaimana menumbuhkan kegemaran membaca pada anak, apa sih yang namanya literasi, dan kenapa Indonesia bersoal di seluruh dunia bahwa budaya bacanya rendah. Dan ini kan semua harus dijawab oleh teman-teman agen perubahan di Perpustakaan Nasional bahwa bangsa Indonesia adalah keturunan dari nenek moyang yang pembaca. Kalau Anda membaca tentang situs saja, abad kedua sudah ada Kudunggah di Kalimantan Timur yang merupakan cikal bakal kerajaan Kota Kartanegara, yang itu diakui oleh Amerika bahwa kita lebih tua 1000 tahun dari mereka, karena Columbus sampai di sana pada abad ke-15. Jangan ditanya tentang bagaimana kejayaan kerajaan Indonesia di abad 6 sampai 9 yang dikuasai oleh atau dipimpin oleh Sriwijaya dengan segala perangkat kekuasaannya. Apatah lagi abad 12 sampai 15 yang namanya Gajah Mada itu sudah mengguncang seluruh dunia dengan segala keperkasaannya. Nah, masa kita yang sekarang ini? Cuma yang penting dan harus saya beritahu bahwa
kita saat ini sedang berada dalam konstelasi kepentingan antar bangsa. Yang tadi dalam prolog kita sebelum masuk di studionya Mbak Mas Rudi Hernanda ini, saya bilang percaturan global sekarang bukan sekedar bagaimana kita bersaing, tetapi bagaimana Mbak Ripa tidak pintar bikin kue dan saya yang bikin kue itu untuk Anda beli. Karena itu bagaimana saya menguasai sumber daya alam Anda, seluruh bahan bakunya Anda jual murah ke saya, dan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saya kuasai, belum lagi dengan permodalan, saya yang kelola dan kemudian saya jual mahal ke Anda. Bagaimana Indonesia sebagai negara penghasil tanaman herbal terbesar di dunia. Tapi bagaimana daun kelor kita ekspor ke Rusia, daun salam kita ekspor ke Belanda, dan kemudian kelapa kita ekspor ke Thailand, kemudian pisang kita ekspor ke Vietnam. Dan Anda tahu ketika telah diproses yang namanya kelapa di Thailand menjadi santan kara. Kara itu adalah kelapa rakyat, dan ibu-ibu di Jakarta membelinya mungkin 85.000 per kilo, dan dia hanya beli kelapa kita mungkin sekitar 3 sampai 5.000 per biji. Ini kan penting untuk kita bahas sama-sama. Bagaimana minyak mentah kita harus dikelola negara lain dan setelah itu kita beli bagaimana hasil laut kita yang melimpah kemudian harus diekspor dan kita beli ikan kaleng semacam sardel atau mungkin macam-macam. Dan ini adalah sebuah percaturan global yang harus ditarik ke dalam definisi literasi. Jadi Indonesia tidak boleh mundur dari masa kejayaan Majapahit, Sriwijaya, bahkan kalau lebih awal lagi seperti Wangsa Warman, Mula Warman yang merupakan keturunan daripada Kudungga di Kerajaan Kutai Kartanegara. Ini penting sekali bagi kita semua. Wah, luar biasa nih, ngobrol asik tapi menyemangati kita semuanya. Nah, hari ini juga sudah hadir Pak Ketua Agen Perubahan Pusat Perpustakaan Nasional, Bang Rudi Hernanda. Boleh bergabung Bang Rudi? Oke, ayo. Mari Bang. Terima kasih. Silakan Mas Rudi. Ya, lengkap sudah ini. Ya, dari tadi ditunggu-tunggu sama pemirsa. Terima kasih. Maaf Pak. Iya, silakan. Saya maaf sebenarnya. Ya, iya, Bang Rudi sudah ada di sini nih. Kesempatan luar biasa kita kedatangan Bapak silakan Mas. Syarif Betul Bando. Betul sekali. Iya, gimana Bang? Enggak, bukan kesempatan luar biasa. Ini kewajiban saya harusnya. Saya sering di sini minimal mendengarkan. Tidak ada yang sempurna. Kita selalu saling mengisi dan kita selalu percaya bahwa satu kata ya saya kira harus dipajang di mana-mana bahwa sedetik membaca secara seharapan. Jadi rangkaian antara huruf menjadi kata, menjadi kalimat, menjadi suatu makna itu adalah bagian daripada kehidupan sehari-hari kita sebagai pustakawan. Dan karena itu esensinya harusnya kita berada senantiasa dalam posisi yang memiliki kearifan kebijakan yang kemudian betul-betul bisa menjadi inspirasi bagi sesama, bagi alam semesta. Dan kita adalah perwakilan daripada kekuasaan sang pencipta. Anda tidak akan pernah melihat fisiknya sang pencipta, tapi sehari-hari bisa kita lihat bagaimana ciptaan-ciptanya itu mengaktualisasikan kebesaran Tuhan di muka bumi. Tahu nggak? Saya selalu diskusi satu panggung dengan Pak Syarif. Beliau ini bukan hanya sebagai pimpinan saya, bukan hanya sebagai kepala perpustakaan nasional, juga sahabat, mitra diskusi. Kadang kita berdua dalam diskusi emosi yang tinggi, tapi saya tahu bahwa itu memang saling memberi pelajaran. Nah, yang menariknya adalah saya bukan karena berada di samping Pak Syarif duduk, tapi saya selalu menunggu pasti ada kata yang mengakibatkan bom bagi diri orang, bagi pikiran orang yang mendengarkannya. Jadi selalu memberi motivasi semangat. Itu benar Pak. Artinya begini, tadi saya mendengarkan saja bahwa begitu panjang kalimat yang Bapak jelaskan, saya mengurai, menyempitkan dalam satu kalimat bahwa perubahan itu pasti, walaupun Anda diam, Anda pasti berubah, minimal umur berubah gitu ya. Jadi daripada Anda diam hanya umur yang berubah,
kenapa nggak sekalian Anda melakukan perubahan dalam sikap dan dalam perilaku. Nah, terus saya terpikir sebuah pertanyaan ini paling menarik. Nah, ini sebelumnya tadi kita diskusi tentang gini Pak. Era milenial, kondisi pandemi, tapi semua punya semangat euforia tentang nasionalisme 17-an. Sehingga perayaannya tidak secara onsite tapi online. Jadi kemarin ada lomba menggambar, mewarnai semangat kemerdekaan tapi online dari berbagai penjuru Nusantara. Nah, permasalahannya tinggal emosinya nggak dapet gitu kan. Nah, teman-teman yang para pustakawan, saya masuk ke arah pustakawannya, mereka pun berkata sama bahwa beda ya kalau kita onsite dengan online. Walaupun kita dapat materinya, tapi cara emosional itu belum bisa terbangun. Saya minta tipsnya nih dengan Bapak nih. Membangun itu Pak, membangun emosionalnya kepada para pustakawan muda. Dan saya dititipin tadi pertanyaan pagi tadi dengan teman-teman yang angkatan Mas Yudi 2018. Beri dong kami tips semangat bagaimana kami menyikapi era pandemi ini dalam rangka inklusi sosial, membangun literasi tadi. Monggo Pak. Sok-sok biar serius gitu ya. Biar bilang hebat aja saya mah. Santai aja Pak. Santai ya, tapi ya Pak. Yang pertama ya, kodrat alam, apatah lagi manusia itu adalah mengikuti teori relativitasnya Albert Einstein. Jadi selalu ada keseimbangan. Dan bahkan seluruh agama mengajarkan tentang keseimbangan. Kalau Anda bicara belajar tentang agama yang dianut oleh saudara-saudara kita agama Hindu, yang bagaimana di situ Brahmana, bagaimana Kesutra, dan bagaimana sang pencipta, bagaimana sang pemelihara, bagaimana sang penyeimbang. Dulu namanya perusak, tapi sekarang namanya penyeimbang. Jadi itu saya hanya singkat saja, seberapa besar tantangan yang Anda berikan, maka seberapa besar semangat yang akan direspon oleh teman-teman. Jadi kalau sekarang Mas Rudi mengatakan, masih anteng-anteng aja generasi milenial ini, ya Anda yang harus berubah untuk memastikan dia bisa mendapatkan tantangan seperti apa yang Anda di pikiran Anda, bahwa dia butuh terlibat sejauh yang Anda pikirkan, karena Anda tidak bisa mengetahui kekuatan mereka. Anda tidak bisa menyimpulkan, apalagi menghakimi yang Anda sebutkan tadi, semangat mereka itu rendah kalau Anda tidak berikan ruang untuk dia ikut berkompetisi, ya bukan? Betul. Nah, Anda tahu bahwa kadang-kadang penonton lebih pintar daripada pemain bola, bukan? Betul sekali. Ya, juaranya tuh komentator. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Anda menyiapkan banyak lapangan bola dan bolanya, dan silahkan semua bermain di sana, karena di situ ujinya. Itu ujinya. Jadi saya kira yang saya selalu ingatkan, janganlah generasi milenial ikut pada pola hidup saya yang sudah yang sudah mau selesai. Siapa tahu di sana semangat saya sudah mundur. Maka itu saya tidak pernah mendeklarasikan saya lebih semangat daripada kalian. Tidak pernah. Walaupun saya datang jam 6.30, walaupun saya pulang sore, walaupun saya rasanya tidak bisa tidur kalau pegang tersisa. Tidak pernah sekalipun saya mengatakan saya lebih baik, saya lebih the best daripada kalian. Karena apa? Medannya beda. Mungkin dia masih berpikir, saya ini anak buah loh, nunggu perintah. Yang saya selalu pesankan, kita udah merdeka yang ke-75. Jadi sejatinya pemikiran itu terpatri di dalam otak, di dalam napas kita, di dalam aliran darah kita, dan gerah napas kita bahwa saya merdeka. Kalau ditanya apa sih perbedaan antara orang yang merdeka dan tidak merdeka, sederhana banget. Orang dijajah, orang tidak merdeka, orang yang diperintah dan mau mengerjakan persis apa yang diperintahkan. Sepakat. Iya. Sepakat. Kalau Anda merdeka, kerjakan lebih dari yang perintahkan. Saya sederhana, waktu saya masih mengajar, saya tanya mahasiswa saya, ini kamu baca buku 10 ya? Ya Pak. Nah begitu kita mau ujian, saya tanya, udah berapa dibaca? Ada tuh yang 15. Saya bilang,
Dari 10 yang saya perintahkan dan kamu baca 15, 5 itulah kemerdekaan kamu dan silakan tuliskan pada soal yang saya berikan. Dan itu pasti mungkin ada yang saya tidak tahu dan itu pasti kamu dapat nilai A+. Tapi ada juga loh mahasiswa disuruh baca buku terus baca 5. Ya saya tidak bisa lagi menyimpulkan, saya tanya. Bagaimana kalau budak itu mengerjakan persis yang diperintahkan? Nah kalau dia disuruh 10 dia ngerjakan 5 apanya? Katanya di bawahnya budak, Pak. Nah, dia menjawab bukan saya. Jadi itu sederhana. Ini penting kita bicara di hari kemerdekaan kita yang masih sangat segar, baru 12 jam yang lalu berlalu kan kemarin 17. Sebab di situ esensinya. Betul, Pak. Nah, saya Dan saya mau beritahu bahwa semua negara yang menerapkan itu sudah maju hari ini. Jadi jangan Anda menghitung lamanya Indonesia merdeka. Lihat Singapura tuh, tahun berapa sih dia merdeka? Lihat Vietnam tuh tahun 70 masih perang saudara. Bagaimana juga yang namanya Korea masih diejek-ejek oleh orang Jepang pada tahun 80, 90 sebagai orang miskin datang sekolah di sana. Dia belajar hanya satu tagline. dianggap tulisannya menjiplak. Pokoknya kalau kita hanya sama disiplinnya orang Jepang nggak pernah akan dikalahkan. Terus apa kata Kim Dae-jung? Hanya satu cara mengalahkan Jepang. Kita lebih awal 1 jam daripada mereka dalam setiap pertemuan. Karena itu hari ini deklarasi temuannya yang namanya Korea itu 1 bulan, 2 bulan sudah launching lagi. Jepang nggak bisa ikuti lagi. Jadi ini tantangan. Karena itu ya teman-teman di Perpustakaan Nasional, janganlah kita hanya datang diangkat sebagai pegawai negeri sipil, nunggu gaji, nunggu kenaikan pangkat, kemudian tak terasa waktunya sudah 30 tahun. Karena nanti akan ditanya, waktu kamu kerja di Perpustakaan Nasional itu apa karya kamu? Apa karya kamu? Kamu bangga nggak? Kamu hasil birokrasi, ini kan RB ya, birokrasinya berapa tuh kamu? 35, malu bukan? Padahal saya minta sekarang kalau bisa 35, kalau bisa 75, kalau bisa 80 80 ya Pak. Kita Mbak semangat Rita, 80 ya Pak. 80. Tapi ya teman-teman di Ejen Perubahan ini bukan hanya sekedar seremoni, tapi Betul. berikan yang terbaik kepada masyarakat. Nggak perlu kok dari nilai itu bagi saya. Yang penting secara ikhlas, secara tulus masyarakat mengerti bahwa perpustakaan ada. Karena itu saya bukan mendeklarasikan diri sebagai kepala. Setiap orang saya deklarasikan diri. Yang mau berenang di Perpustakaan Nasional silakan ya. Kami siapkan air minum minimal 1 gelas. Tapi mohon jangan dirusak karena perpustakaan itu milik kalian. Lalu dia bilang, tadi Bapak siapa? Saya security-nya. Saya menjaga jangan sampai Anda bakar, jangan rusak. Karena itu adalah peradaban yang akan menjadi simbol Indonesia sudah merdeka dan menjadi simbol bahwa Indonesia pernah berkarya dengan segala kemampuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang ada. Ya karena itu ya saya selalu mengingatkan kepada kita, jangan lupa membaca naskah-naskah kuno kita sekecil dan sesingkat waktu apapun kita, karena kita tidak bisa hanya bicara hari ini, hari kemarin, hari 10 tahun yang lalu, 20 tahun, tidak bisa. Semua kejayaan itu adalah 1000 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu. Bagaimana orang pada saat itu bisa menciptakan semua peradaban yang kita segani seperti ini? Saya makanya tidak setuju. Sudah tidak relevan Anda bicara tentang piramida. Sudah tidak relevan Anda bicara tentang bagaimana monumen-monumen di Eropa. Ya. Sudah saatnya untuk bisa bangkit dan menciptakan jauh dari itu. Karena itu saya tagline-nya teman-teman, seluruh Ejen Perubahan dan seluruh pegawai Perpusnas, kita bukan hanya sebagai penjaga peradaban, tapi kita adalah pencipta peradaban. Mari ciptakan peradaban yang akan menjadi catatan sejarah kalian pada saatnya nanti. Ya saya sederhana sekali. Ya saya tidak perlu membuat sejarah saya, tapi pada saatnya orang akan mengatakan, oh yang bangun Pimpronya untuk bangun 24 lantai Merdeka Selatan namanya Muhammad Saribando, orang Makassar. Ada di tempel di situ, di tanda tangan. Entah nanti kapan itu bagi saya udah tidak penting. Tapi Tuhan
sudah mencatat dan masyarakat sudah melihat, masyarakat dunia apalagi, ini penting. Iya. Ya, tentu ini bukan saya pribadi, tetapi kita bersama-sama. Nah, saya berharap jangan terhenti dengan terbangunnya 24 lantai. Tugas kita adalah membangun perpustakaan di seluruh Nusantara. Tugas kita adalah bagaimana membuat rasio antara buku yang terbit dengan jumlah penduduk itu minimal 3 buku baru setiap tahun setiap orang. Sehingga kalau jumlah penduduk 270 juta, mestinya kita siapkan buku 721 juta. Dan kalau Anda cuma siapkan 30 juta per tahun untuk 270 juta dan Anda teriak-teriak di media rendah budaya bacanya orang Indonesia, hitung dulu matematikanya, Bos. Kalau Anda 1000 orang, Anda kasih nasi 30 orang yang kemudian 970 orang Anda justifikasi tidak mau makan, salah. Siapkan nasinya dulu, Mas. Jadi ya siapkan bukunya yang banyak ya. Siapa yang bertanggung jawab itu? Akademisi. Siapa yang bertanggung jawab itu? Orang-orang yang punya gelar, orang-orang yang memang punya kepedulian dan ingin menunjukkan eksistensinya. Kan selalu ada kata-kata kan, kalau Anda mau mengenal dunia bacalah, kalau Anda mau dikenal dunia ya menulislah. Ya katanya, tapi Pak Sarip belum menulis. Saya belum menulis karena saya lagi sibuk menyuruh orang menulis. Karena memang tunggu saatnya kalau sudah pensiun. Ya. Yang jelas kalau Anda rajin membaca mudah menulis. Karena dia tidak bisa menulis kalau tidak Anda rajin membaca. Jadi membaca adalah suatu proses membentuk struktur berpikir yang logik dari deduktif ke induktif. Karena itu ya enggak perlu juga konsep kalau cuma mau pidato 3 jam. Kan sudah terbentuk dalam struktur berpikir Anda dari sejak dulu buku Anda, Mas. Ya kan? Kira-kira gitu, Mbak tuh. Ya gimana Mas Rudi? Secara garis besar saya tangkap bahwa ini penting sekali untuk kita para pustakawan, terutama yang milenial. Saya berkesan sekali dengan kalimat jangan pola pikir mindset yang salah tentang posisi anak buah. Tadi yang saya tangkap, anak buah jangan menunggu perintah. Artinya apa? Para senior pimpinan mereka menawarkan pengalaman, sedangkan anak buah yang milenial menawarkan impian. Di situ ketemunya antara impian dan pengalaman itu. Ditambah lagi, sebenarnya kita bukan hanya bekerja di sebuah perpustakaan, kita bekerja di sebuah rumah yang menjaga peradaban bangsa. Seperti tadi Bapak bilang, pencipta peradaban sekarang. Betul sekali. Artinya siapapun yang tidak mau berubah, maka dia akan digilas dengan perubahan itu sendiri. Sepakat Pak ya. Jadi silakan keluar dari Perpustakaan Nasional yang nggak mau berubah lo, catat. Juga boleh. Undang-undang melegitimasi dia duduk di sini sampai pensiun. Dia boleh. Asal tidak melanggar itu enaknya dipegang negeri sipil nggak melanggar. Jadi jangan juga ngancam ya. Tapi itu tadi apa nggak rugi diberikan. Ya kan saya kalau ngajar kan yang saya tampilkan dulu ada orang-orang yang tidak punya kaki tapi bisa melukis, yang punya karyawan 20. Saya tampilkan mapping misalnya yang akhirnya bisa jadi miliuner tanpa tangan, tanpa kaki. Maksudnya orang sempurna dikalah sama mereka. Ini kan kelewat kita malasnya. Maka itu Tuhan lebih benci orang malas daripada orang bodoh. Jadi orang bodoh dibenci, tapi lebih benci Tuhan sama orang malas daripada orang bodoh. Tapi biasanya Mas Arif, ini kalau kita diskusi seperti ini, ada pertanyaan-pertanyaan dari rekan. Sudah adakah yang mengajukan pertanyaan? Kita punya itu ya, lines untuk pertanyaan teman-teman yang belum bisa line telepon langsung, tapi biasanya melalui chat. Apakah sudah ada yang masuk? Karena ini tokoh spesial nih, pasti mahal. Pertanyaannya pasti spesial. Pasti sudah ada yang masuk ya. Minimal 2 telur tuh kalau martabak. Ada? Sudah ada masuk? Oke, mungkin saya ini info lagi ya bahwa nomor WA di radio streaming Perpustakaan Nasional itu kita di 0812 180 450 20. Ya, silakan teman-teman yang punya pertanyaan khusus. Mumpung luar biasa ini tamu yang berada bersama kita ya hari ini. Betul. Dan kemarin beliau yang menyematkan tanda penghargaan kepada saya. Waduh. Besar sekali. Artinya saya saat itu beliau itu Kepala Perpustakaan Nasional. Yang bikin saya berkesan tanpa disadari waktu pidatonya Pak Sarip kemarin,
jangan lihat frekuensi perjalanan Anda bekerja, tapi seberapa besar pengabdian Anda. Iya. Jangan-jangan 20 tahun kemarin yang saya terima, pengabdian saya mungkin baru 5-10 tahun sebenarnya. 10 tahunnya itu mubazir. Mungkin bisa seperti Iya, itu. Dan itu memang sebenarnya satu kebanggaan menerima anugerah, tapi Sekali satu kebanggaan, introspeksi diri ya. betul, malu juga. Sebenarnya saya yang disampaikan 3 poin saya ingat. Disiplin, kejujuran, dan profesional. 3 poin yang saya catat kemarin dari yang disampaikan Pak Syarif pengarahannya. Saya langsung berpikir, saya sebenarnya udah profesional nggak sih selama 20 tahun? Saya sebenarnya udah disiplin nggak sih? Saya sebenarnya udah jujur nggak sih dalam bekerja? Sampai dibilang Pak Syarif, minimal Anda jujur pada diri sendiri. Terus selesai itu sebenarnya selesai foto saya pegang Pak. Saya malu juga gitu kan. Sebenarnya saya nggak pantas loh pegang ini. Gitu Pak Syarif. Aduh, luar Jadi biasa. kan ini kan yang penting digarisbawahi beda antara lamanya kerja dengan pengalaman kerja. Iya, betul. Lamanya kerja ya datang pagi, absen, terus ngerumpi, nanti jam waktu pulang itu terus. Ya. Ya, lamanya kerja. Tapi kalau pengalaman kerja, hari pertama masuk gunakan mesin ketik yang mungkin kalau Anda tahu bahwa mesin ketik yang dipakai untuk mengetik naskah proklamasi, karena waktu itu di rumahnya Laksamana Maeda tidak ada mesin tik, harus minjam ke mesin tiknya Angkatan Laut Jerman. Udah baca belum Mbak Rita? Ternyata belum juga. Mbak Rifa ini terlatih membaca pikiran doang, Mbak. Oh, Iya, iya. saya mencoba membaca pikirannya Pak Dia- Syarif. Dia hanya tembus ke Mas Rudi, nggak bakalan tembus ke aku. Jadi gitu. Jadi ketika hari pertama dia menggunakan mesin tiknya Angkatan Laut Jerman untuk mengetik naskah proklamasi. Nah hari ini kita, waduh, nggak bisa dihitung lagi kalau kecanggihannya fasilitas yang namanya itu untuk generasi milenial. Iya. Tapi semua masih bentuk fisik. Jangan dikira bahwa itu semua masih akan berlaku untuk beberapa tahun, karena nanti semua akan bentuk yang intangible. Ya, sama saya selalu bilang, pernah nggak Anda mengklarifikasi nomor rekening Anda mengirim uang untuk pesan GoFood? Nggak ada kan? Anda tahu Anda belanja hari ini KFC, itu begitu Anda transfer uang itu udah di Amerika. Iya. Dan itu sudah batas antar wilayah perdagangan sudah tidak menjadi relevan. Begitu juga pada startup yang lain, misalnya Grab dan lain-lain sebagainya. Karena itu saya selalu ingatkan, jauh lebih penting hari ini menguasai aplikasi teknologi informasi yang bisa menghimpun segala macam jaringan sekelas Amazon, Google dan sebagainya, daripada ya, membuat Pangdam 6 seperti Amerika habis biaya itu kan. Jadi cara pandang kita tentang batas wilayah itu segera harus dirubah. Hari ini semua sumber daya alam yang kita kangkangi di sini besok sudah menjadi kenikmatan bagi orang yang menjauh di sana yang punya teknologi, entah dengan segala macam cara yang diatur dalam sistem perdagangan global. Ini kan penting merubah mindset kita. Jadi teman-teman di Perpustakaan Nasional, alangkah ruginya kita ada di perpustakaan dengan mendapatkan buku-buku terbaik setiap hari itu, tapi tidak bisa merubah mindset, perilaku dan masa depan bangsa ini. Dan mohon ya teman-teman semua, tolong diyakinkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa Perpustakaan Nasional adalah pemilik dan pembeli pertama semua buku yang terbit. Itu minimal dari kewajiban Undang-Undang Sera Simpan Karya Cipta Karya 13/2018. Jadi teman-teman harus yakin betul dan meyakinkan masyarakat dan membuktikan bahwa kita adalah terdepan. Tapi ya itu penting teman-teman yang ada di sini, kalau ada buku jangan hanya menjadi pekerjanya, diinventarisasi, dikatalogisasi, diklasifikasi, kemudian hanya sebaca mencari deskripsinya, taruh di rak, selesai. Jadi ketika ditanya ada buku ini, oh ada, pernah saya ini, tapi begitu ditanya isinya nggak bisa. Padahal kalau Anda menggunakan cara membaca cepat,
Untuk apa Anda membutuhkan waktu 2 hari hanya dengan 500 halaman? Itu kan cukup 2-3 jam dengan catatan, ada catatan singkat, ada pena di depan Anda, kita nggak baca dengan baca cepat. Karena buku itu kan 60% tidak mengandung makna. 70% saya berani mengatakan buku itu 70% tidak mengandung makna. Demikian daripada itu selanjutnya. Oleh karena itu tidak ada makna. Apa bedanya baca koran? Kalau Anda bisa baca 6 koran setiap 1 jam, mestinya sama dengan buku kan? Betul. Benar nggak? Betul, sepakat ya. Saya Sepakat. selalu habis Sepakat. tuh Kompas, Jawa Pos, Merdeka, berapapun dikasih itu selesai saya baca. Tapi saya tidak baca kayak novel. Ya. Saya intinya Poin saya ya. tidak boleh tertinggal daripada semua realita yang ada tentang perkembangan kopi, tentang perkembangan politik, tentang pertumbuhan ekonomi kita yang sudah minus 5,23 dan seterusnya. Dan yang paling penting, ya kita tidak bisa hidup dalam dunia kita sendiri asik dengan keterbatasan kita, tapi kita tidak menikmati bagaimana dunia bergerak. Nah, karena dunia bergerak itu ya, masa kita tidak bisa cerita satu negara aja, ya kan? Kira-kira gitulah Mas Rudi. Luar biasa banget. Menarik sekali ya. Asik ya. Asik ya. Kalau ada sesuatu aja soal yang baru yang selalu ini menarik deh kalau dibahas lagi. Tapi durasi kadang-kadang kita dibatasi waktu. Tapi Katanya durasinya sampai jam 15. Pak. Bapak siap loh, kan Oh, tadi iya. Oh, Bapak oke, tanya kalau Bapak siap. sampai jam berapa? Bapak berkenan jam berapa? Ya lanjut. Ya berarti Oh, sampai oke, jam 3 oke. ya. Jadi semua materi kita geser dulu ya. Ini tokoh Tapi spesial. kita tidak dikasih aqua di sini. Ya. Di sebelah ada Pak. Spesial ada di sebelah. Ada gitu Pak kan. di sebelah. Oke. Ada Pak Kapus. Ya. Silakan Pak. Iya. Minum silakan. Iya. Minum sini. Oke, Ada gimana tisu, Mas ada Rudi? tisu. Bapak ini Silakan Ya, minum silakan, Pak. silakan. auranya Lanjut itu aja. menyemangati kita Lanjut semuanya. aja, lanjut Memang aja. beda. Kan Kalau Oh. background Bapak kan perguruan tinggi. Orang perguruan tinggi itu selalu analitik ya bicara dan struktur berpikirnya seperti buku. Kita melihat seperti enggak buku. juga. Salah Jadi itu. kita seperti melihat ensiklopedia. Iya, enggak. Sudah, kalau saya satu panggung dengan Pak Jarod ini saling isi gitu. Iya, Pernah lanjut di aja. satu kota kita, Mm, Mbak Rifa itu di Nagikio. Kita diskusi malam, mhm. rencananya 1 jam, tapi sampai akhirnya 2 jam dengan para tokoh gitu ya. Tadinya karena pakai tenda kan nggak gitu kelihatan penonton. Iya. Saya tanya, kursi ada 2.000, ternyata penonton lebih dari 6.000. Dan itu tidak ada yang satu bergerak pun sampai selesai. Itu karena apa? Satu, materinya menarik. Nah, itu Kedua, dia. tukang kompornya juga bagus, ya kan? Dan narasumbernya juga berisi. Gitu. Itu dia Menarik sekali. kuncinya. Nah, Pak Sarip, Hmm. kita berkembang kepada gaung yang inklusi sosial yang muaranya pada mensejahterakan masyarakat. Nah, untuk teman-teman, terutama para pustakawan yang baru-baru, kadang-kadang mereka masih dalam tanda petik, kalau saya tidak katakan bingung lah ya, masih berpikir tentang kira-kira menerjemahkannya kayak apa ya mensejahterakan masyarakat. Apa seperti kita, ayo ajak buat kue di perpustakaan nasional. Nah, saya udah coba jelaskan, tapi ini akan langsung keluar dari mulut Bapak. Bagaimana sebenarnya gagasan itu sehingga harus mensejahterakan masyarakat muaranya? Bapak tahu saya mengusulkan tingkatan literasi yang 4. Yap. 4 tingkatan literasi yang saya usulkan, gagasan itu saya pikir bahwa orang itu tidak bisa jadi ukuran besar orang itu bukan karena bodinya tapi pemikirannya. Ketika saya kemukakan bahwa literasi pertama adalah kemampuan memiliki sumber-sumber akses yang memadai, karena itu hak Oke. kemerdekaan kita adalah bagaimana masyarakat punya akses. Oke. Kalau tidak punya akses, jangan Anda mendeklarasikan diri sebagai orang yang literate. Itu satu. Tapi akses itu kan tidak cukup. Kita di perpustakaan nasional ini ya sudah sama dengan ayam di lumbung padi, bukan? Ya. Ya. Nah, tingkatan yang kedua adalah memahami makna yang tersirat dari yang tersurat. Jadi mau tidak mau dipaksa harus baca. Nggak bisa, bagaimana Anda bisa paham yang tersirat dan yang tersurat? Nah, kalau Anda membaca satu buku sastra atau satu buku puisi, Anda tidak bisa berkesimpulan kecuali selesai. Nah,
Yang ketiga, kemampuan menemukan ide baru, teori baru, inovasi baru, kreativitas baru. Karena kita adalah harus merubah dari keadaan yang tidak baik menjadi lebih baik. Tapi saya bilang, literasi itu adalah percaturan global, kemampuan menciptakan barang dan jasa yang kompatibel, yang bermutu untuk persaingan antar bangsa. Kita bukan kurang sarjana elektronik, tapi kenapa handphone yang Mas Rudi pegang, Mbak Pira pegang itu bukan mereknya, Bukan produk Indonesia gitu. kalau misalnya Roxy ya, atau merek Salemba gitu kan, atau namanya siapa gitu kan. Kita bukan kurang sarjana otomotif, tapi kenapa semua mobil yang ada di jalan itu kalau bukan Toyota, Suzuki, Honda, Daewoo, Mercy, BMW, itu merek mana sih? Iya. Hmm? Itu merek Kerawang apa merek luar negeri? Nah itu. Tapi begitu saya kemukakan tingkatan itu, kan tantangannya ini kan kita berada pada tingkat nasional. Betul. Orang nggak apa kata Pak Pasar begitu. Jadi saya harus menggolkan menjadi program prioritas nasional dong. Nah, pengalaman saya kerja dengan Bill and Melinda Gates, dengan Coca-Cola Foundation pada tahun 2005 sampai 2008. Nah, saya lanjut dengan Bill and Melinda Gates di sini yang 2012 sampai 2016. Ya, saya rekam dong. Saya rekam dong yang tadinya pengemis, yang tadinya pengangguran, yang tadinya TKI, yang tadinya mantan narapidana, rekam dong yang kita, karena memang saya mau menggolkan ide tentang literasi yang tadi. Nah, begitu kita awal saya diangkat, itu kan datang ke Bappenas. Dulu Mas, ini ngomongin ini, datang di Bappenas itu kan teman-teman diterima eselon 3. Saya datang sebagai kepala eselon 1, dilayani sama teman di sana, ya saya kemukakan bagaimana akhirnya waktu itu Ibu Yayu menyampaikan kepada Pak Direktur, waktu itu masih Pak ini siapa namanya, dan Deputi. Akhirnya oleh teman-teman di Pak Bandi waktu itu dia bilang kalau memang begitu bisa nggak teman-teman yang sudah ada testimoninya itu Pak Sarip kita pameran di Bappenas di pelataran. Ya. Nah, disitulah kita mulai mengundang teman-teman yang memang ya dengan melibatkan penggiat literasi, ya pameran di pelataran Bappenas, dan semua mengakui bahwa saya bisa menciptakan ini setelah baca di perpustakaan, dibimbing untuk searching internet, kemudian dipandu kurang lebih 1 tahun, satu persatu ditanya, itu bukan menteri yang tanya, sekjen. Akhirnya Pak bisa diangkat naik jadi prioritas nasional. Lalu kemudian didukunglah teman-teman penggiat literasi, ada kurang lebih waktu itu 30 yang datang menghadap kepada Bapak Presiden Jokowi dengan segala macam modelnya dia, yang motor butut kek, yang sepeda kek, yang apa kek, datang ke sana. Dan kemudian saya punya kebijakan beli motor 60 dibagikan kepada mereka. Nanti saya bertanggung jawab di depan BPK. Karena ini ada foto yang saya harus tindak lanjuti. Kan mungkin Pak Presiden perintah bahwa ini kan. Tapi ini adalah dijawab bahwa kita akan fasilitasi, saya bergerak cepat. Dari situ teman-teman ini sudah mulai bisa menunjukkan, dan akhirnya ada kebijakan dari Bapak Presiden untuk mengirim buku gratis melalui Via Pos, dan mulai bergerak, dan akhirnya sekarang ini sudah secara nasional bahwa perlu literasi untuk kesejahteraan. Nah, setelah Bappenas pameran dan lihat dan betul-betul dia tahu bahwa ini komitmen kita, kesungguhan kita, akhirnya jadikan prioritas nasional, dan dia akan dukung terus, dan anggarannya sekarang Anda tahu semakin meningkat kan. Karena apa? Kalau perpustakaan nasional hari gini masih bicara tentang beli buku, dikatalogisasi, diklasifikasi, dijejerkan dan menunggu orang datang, innalillah. Itu tidak zaman. Bahwa itu menjadi pekerjaan kita, apa sih bedanya kalau Mbak Ripa sebagai pegawai perpustakaan nasional, kan ibu tetap masak di rumah bukan? Untuk Iya, Pak. rutinitas anak kan? Iya Pak, siap. Tetap jalan, tapi ibu tidak bisa menjadikan itu sebagai satu justifikasi untuk tidak melakukan perubahan di tempat ini. Nah, itu kan esensinya. Betul. Nah, perlu perjuangan berat untuk ide berat. Ya, saya kira Mbak, saya tidak mau mencontohi orang-orang lain, tetapi kalau Anda pernah baca biografinya yang namanya Mahatma Gandhi, kemudian akhirnya dia ditambah, sebenarnya namanya Gandhi,
Gandhi itu namanya Gandhi, bukan Mahatma. Tapi kemudian dia berpidato di PBB, kemudian ditambahkan namanya Mahatma, sang pembaca. Bagaimana dia menceritakan bahwa kami harus melakukan sebuah rumus yang namanya ahimsa. Kami ingin mengajari kepada penjajah yang waktu itu dominasi Inggris itu bahwa itu tidak berperi kemanusiaan. Jadi ya